Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 123. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari ini akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad, dal sukun dihukumi dengan qalqalah sughra karena huruf qalqalahnya yaitu dal sukunnya asli dan ada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membacanya adalah dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Walaqad nasara. Ra dibaca secara tafkhim karena ra-nya berbaris di atas, barisnya fathah. Maka cara membacanya, ra-nya ini dibunyikan secara tebal, pangkal lidah kita terangkat. Walaqad nasarakumullahu. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim. Kenapa? Karena huruf sebelumnya mim berbaris di atas. Jadi cara bacanya ditebalkan, pangkal lidah dinaikkan. Jadi ini kumullah bukan kumullah, bukanlah tapi Allah. Walaqad nasarakumullah. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lamnya bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Maka cara membacanya, alif lamnya tidak perlu dibaca, lewatin aja atau biasa disebut dengan idgham syamsi. Nasarakumullah. Allah di sini ada mad asli atau mad tabi'i karena ada baris fathah berdiri di atas huruf lam. Maka cara membunyikannya adalah dipanjangkan lamnya ini sepanjang 2 harokat saja. Nasarakumullahu bibad. Kemudian di sini ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaan kita. Maka cara bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil dan tetap dialirkan. Bibadriu. Ri-nya dibunyikan secara tarqiq karena ra-nya berbaris kasrah, berbaris di bawah. Maka bacanya tipis, lidah datar. Tidak perlu dinaikkan. Bibadriu. Berikutnya ada idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah yang bertemu dengan huruf waw. Maka tanwin kasrahnya dileburkan ke huruf waw, dimasukkan ya. Jadi bukan bibadrin tapi bibadriu, masuk ke waw disertai dengan dengungan. Bibadriu, tahan. Bibadriu wa antum. Di sini ada hukum ikhfa aqrab karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta. Maka nun sukunnya dibunyikan samar-samar menuju huruf ta disertai dengungan. Jadi ini bukan an, tidak jelas n-nya, tapi samar menuju ta. Antum. Untuk ikhfa aqrab ini ya, dengungnya sedikit aja karena huruf ta ini makhrajnya masih dekat dengan huruf nun. Wa antum
Lalu berikutnya di sini ada idhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf hamzah. Maka mim sukun dibaca secara jelas, ya. Masih bunyi M dan tidak ditahan. Wa antum adillah. Berhenti di sini. Tak marbutoh ini berubah jadi hak sukun, ya. Adillah. Lalu di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf jaiz yang artinya boleh berhenti, boleh juga terus. Fattaqullah. Di depan huruf fa ada alif, tapi sebetulnya ini adalah hamzah wasal. Hamzah wasal itu kalau di tengah tidak dibaca, kalau di awal baru dibaca. Ini bukan pemanjang, makanya fa-nya tetap pendek, tekan ke ta. Fattaqullah. Fattaqu apabila berhenti di sini hukumnya adalah mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Bacanya panjang 2 harokat. Tapi kalau tidak berhenti atau wasal, qafnya ini pendek, mad tabi'inya gugur. Namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada 2 huruf sukun bertemu. Huruf sukun pertama adalah wawu. Wawu mad ini adalah wawu sukun. Kemudian huruf sukun keduanya adalah lam sukun. Karena pada lam tasydid terdiri dari lam sukun dan lam fathah. Jadi ada sukunnya. Maka kalau wasal dilepaslah huruf sukun yang huruf madnya, wawunya. Makanya qafnya pendek karena nggak ada wawunya kalau wasal. Fattaqullah. Lam jalalah dibaca secara tafkhim karena huruf sebelumnya qaf berbaris dhammah. Maka bacanya tebal, pangkal lidah dinaikkan. Fattaqullah. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam ini tidak perlu kita baca, ya, lewatin aja atau bacanya diidghamkan ke lam berikutnya. Fattaqullah. Allah mad asli atau mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam, maka dibaca lamnya panjang 2 harokat. Fattaqullaha la'allakum. Kum di sini ada hukum idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf ta. Maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas, bunyi M dan tidak ditahan. La'allakum huruf shin punya sifat yang tidak memiliki lawan dan hanya satu-satunya yang memiliki sifat ini, namanya tafashi, artinya menyebarkan angin di dalam mulut. Tashkurun. Ra-nya ini adalah ra tafkhim karena ra-nya berbaris dhammah, maka dibacanya tebal, pangkal lidah dinaikkan. Run apabila berhenti di sini hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah waw sukun sebelumnya dhammah, huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Jadi kalau berhenti di sini boleh panjang ra-nya ini 2, 4 atau 6 harokat. Tapi harus konsisten dalam sekali bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Pertanyaan untuk hari ini. Coba sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.